mungkin seni di kota ini, entah di mana kota saya lagi-lagi, seni masih dipandang kayak kamu buat apa berkesenian, sedangkan PNS lebih menjanjikan, pegawai yang lebih. Halo. Halo. Halo, Boleh boleh? kenalan? Namanya siapa? Ya, saya Muhammad Jaya. Tinggal di mana? Kayaknya orang nggak perlu tahu deh tinggal saya di mana. Oke. Jaya. Jay, kalau boleh tahu, profesimu apa, Jay? Saya seorang freelance videographer, seorang filmmaker, dan seorang content creator. Kerja? Saya freelance, Freelance. freelance. Kerja berarti ya. Tidak menetap, tapi bekerja. Sejak kapan mulainya? Sejak tahun 2013, awalnya dari kerjaan juga. Dulu sempat kerja di stasiun televisi swasta di Samarinda selama 5 tahun, lalu memutuskan untuk terjun ke ranah film dan video freelancer. Nah, kenapa? Padahal kamu udah punya kerja ya, ibaratnya itu gajinya udah pasti. Kenapa kamu beralih ke freelancer yang ibaratnya itu nggak pasti? Yang pertama ya kontrak, mungkin yang awalnya kan kontrak. Cuma memang dari setahun 2 tahun sebelum keluar itu sudah mempelajarin soal perfilman melalui otodidak. Jadi ngerasa kalau saya masih di ranah industri pertelevisian waktu itu, saya nggak bakal berkembang. Karena dilihat juga televisi di tahun 2017 itu, televisi sudah bisa mengira bakal memprediksi televisi kayaknya bakal turun dengan adanya media sosial yang baru. Waktu itu baru keluarnya pet, Instagram sudah mulai berkembang pesat, dan platform Instagram sudah bisa untuk upload video sampai 1 menit. Dan di situ mulai berpikir untuk kayaknya terjun ke ranah freelancer, not bad juga. Dan pada saat itu juga, saat masih kerja sudah menggeluti freelancer juga. Karena waktu itu ada beberapa TV nasional, saya dapat panggilan, callingan untuk bekerja sama dengan mereka sebagai freelancer. Dan juga saya juga ngambil job-job wedding 2014 hingga 2016, dan juga bikin company profile. Oke. Aku tadi sempat ada ngedengar sedikit. Kamu buat film ya? Ya, saya pembuat film, Oke, kamu buat film. tukang syuting. Oke, sebelum kita balik lagi ke topik, menurutmu nih, Jay, ketika kamu membuat film, berkarya itu apa? Berkarya itu adalah suatu hal, suatu realita yang kita ciptakan melalui hayalan dan pikiran. Dan saya orang yang paling percaya dengan yang namanya kata-kata itu sudah tidak berarti. Jadi mungkin ada platform lain, ada cara lain untuk kamu menyuarakan suatu hal. Ya, untuk dari profesi saya yang paling dekat adalah film. Jadi beberapa hal yang mungkin saya lihat atau saya rasakan saat saya bermain, melakukan syuting, melakukan pengkaryaan, membuat suatu film, saya melakukan kayak kamu bisa berbicara tanpa berkata-kata, seperti itu. Dan sebelum ke ranah film pun saya juga ngelutin dunia teater, yang dari SMP saya sudah ngelutin dunia seni peran dan pertunjukan. Ternyata karya adalah hal yang kita bayangkan, kita imajinasikan, yang kita ingin sekali ada di realita, bisa kita ciptakan. Itulah karya menurut saya. Oke. Menurutmu, ketika kamu berkarya, apa ada hambatan-hambatan ketika kamu berkarya? Hambatan yang paling sekiranya yang membuat kamu tahu? Kembali ke pelajaran hidup, yang dimana jadilah jiwa dimana kamu berdiri. Kalau dibilang hambatan, semua pasti ada hambatan. Gimana kita menyelesaikannya? Kalau dibilang hambatan juga, mungkin saya sedikit cerita di dunia perfilman di kota saya, entah kota saya ini di mana.
Saya sudah pingin banget untuk 2014 membuat suatu karya perfilman, film-film yang seenggaknya film pendek. Saya cuma bisa nonton karena pada saat itu film masih susah untuk ditemuin dengan kru yang seadanya, dengan orang-orang yang terlibat seadanya. Bahkan dulu saya sempat mengira, pikiran jelek saya adalah kamu bisa bikin film jika kamu mempunyai lingkaran film. Seperti itu. Dan saat itu mikir, apakah pengkaryaan yang saya buat itu berbeda dengan pengkaryaan orang-orang yang memang orang-orang film. Seperti itu. Di awal berkarya, ya mungkin saya bisa membanggakan diri karena saya bisa merangkul anak-anak teman-teman saya di teater untuk mengembangkan perfilman. Contohnya saya mengambil orang-orang yang awam film, awam apa itu gambar, apa itu audio visual, apa itu ranah penyutradaraan. Saya ambil, ya mau nggak mau harus dididik satu-satu. Dan kalau dibilang apa paling menghambat adalah pendukung kita dalam berkarya. Ya contoh adalah misal kita mau berkarya, imajinasi liar nih. Kita mau berkarya di suatu tempat, yang tempatnya itu harus izin dan izinnya dipersulit. Seperti itu. Cuma kalau misalnya mengeluh itu tidak ada bakal jadi apa-apa juga. Kreativitas sangat diuji. Jadi kalau dibilang paling besar hambatan dalam berkarya adalah penghambat-penghambat kita dalam ranah mengizin-izinan, perizinan. Seperti itu. Oke. Apakah idealis berkarya menutupi realitas hidupmu? Sebenarnya dikesampingkan dulu pertanyaan yang seperti itu. Menurut saya, idealis dalam pengkaryaan dan realita itu dua konteks yang berbeda. Satu konteks yang berbeda atau dua konteks yang berbeda. Karena kalau ngomongin pengkaryaan, di dalam situ ada keidealisan seperti itu, yang dimana imajinasimu tidak dapat dibeli oleh siapapun. Tapi kalau kita ke ranah realitanya adalah kamu butuh itu untuk melanjutkan hidup dan juga untuk menopang kamu dalam berkarya. Seperti itu. Kalau dibilang terbentur, siapapun orangnya pasti terbentur dengan itu. Karena siapa sih yang gak senang untuk menciptakan suatu hal? Dan yang bisa menciptakan suatu hal itu bukan cuma profesor, bahkan siapapun. Orang-orang yang bisa berkarya, orang-orang yang bisa memahami karyanya, orang-orang yang bisa melewatkan pesan lewat media, bukan lewat kata-kata. Dan kalau misalnya dibilang terbentur, ya terbentur. Cuma sebisa mungkin disisihkan, dilainkan. Karena kita tahu yang mana hal yang harus kita perjuangkan dengan keringat, dengan otak, dengan imajinasi, dan yang mana harus kita perjuangkan dengan fee, dengan pembayaran. Seperti itu. Saran juga kalau misalnya berkarya, ngomongin soal karya, jauhkan dari yang namanya realita. Kamu membuat film, kamu mau berkarya, kamu mau bikin sebuah pesan di dalam situ, tapi yang kamu keluhkan adalah dari mana budgetnya. Yes, budget adalah suatu hal yang bisa dibilang sangat penting dari apapun. Cuma saya pernah membuat film yang hanya saya sendirian, saat itu tidak mengeluarkan uang, dan saya bisa untuk membuat film itu sampai selesai. Bahkan yang sempat menjadi viral, sempat menjadi bahan omongan orang lain pada saat itu adalah, ya saya harus jujur juga bahwa saat saya menang kompetisi di Bandung waktu itu, budget produksi kita adalah 100.000 sampai 150.000. Mungkin itu tidak diterima, tapi itu hal yang nyata. Karena apa? Karena mungkin ngerangkul kami tidak dididik dengan yang namanya semua harus ada duitnya. Karena yang menurut kami pada saat itu adalah semua masih bisa dibikin tanpa uang. Itu sih. Kalau misalnya idealis atau broke atau enggak, ya idealis atau broke, tapi masih bisa untuk disisihkan. Jadi dua konteks. Oke. Bagaimana nih menurutmu respon dari orang-orang
sekitarmu terhadap ketika kamu berkarya? Sampai sekarang itu masih menjadi, kalau misalnya dibilang ranah bullying, itu masih termasuk bullying. Karena seni masih dipandang kayak, kamu buat apa berkesenian? Sedangkan PNS lebih menjanjikan, pegawai negeri lebih menjanjikan. Kalau ditanya orang, semput disebut, gila kamu, mau jadi apa? Bikin film yang dimana ikut sertakan orang banyak, dan setelah filmnya selesai jadinya cuma sebuah video yang cuma beberapa menit, bahkan yang nonton paling enggak beberapa orang sekitar. Lagi-lagi kembali, kalau misalnya mereka merespon seperti itu artinya respon dari luar kuasa saya. Yang saya lakukan adalah karena saya senang dalam berkarya, karena saya senang dalam pembuatan proses dalam sebuah perfilman, respon saya juga terhadap mereka adalah kita sama, tapi dalam konteks yang berbeda. Sekarang yang dipertanyakan adalah buat apa kalian mengurus keluarga kalian, padahal keluarga kalian tidak menghasilkan duit. Itu hal yang sama. Ada cinta di dalam situ, ada tanggung jawab di dalam situ, dan ada kesukaan di dalam situ, ada kesenangan. Jadi kalau misalnya respon mereka yang terhadap saya seperti, kamu buat apa bikin seperti itu terus? Buat apa? Kamu malah sempat dibilang, kamu eskul. Sudah eskul. Ini waktunya kamu untuk cari duit, kamu bisa lebih dari ini. Ya kembali lagi kayak tadi, buat apa kamu ngurus keluarga kalian sedangkan keluarga kalian tidak menghasilkan duit? Yang menghasilkan duit adalah kualitas. Jika kalian punya kualitas, ya tentu duit datang. Menarik. Sampai kapan kamu mau bertahan dalam profesi yang padahal kita tahu di kota kita itu susah? Ya, kalau ditanya sampai kapan adalah saya orang paling percaya dengan hadirnya ibu kota negara. Kalaupun kita nggak bisa untuk menjadi, walaupun saya nggak bakal bisa untuk menjadi filmmaker yang tembus di box office, seenggaknya saya bisa ngasih teman-teman saya kesempatan untuk mereka yang merasakan. Kalau dibilang sampai kapan adalah ilmu itu nggak pernah ada ujungnya, mau sampai kapanpun. Seperti itu. Idealisnya saya sekarang adalah gimana caranya saya meregenerasi orang sekitar saya untuk biar bisa mereka merasakan yang namanya industri dalam perfilman. Kalau ditanya sampai kapan, kembali lagi saya terangkan, kalau mau tanya sampai kapan, tidak ada batasan waktu, tapi mungkin ada saatnya saya akan meninggalkan. Apakah masih untuk mencintai karyamu ini, walaupun realitas tidak seimbang? Masih. Sampai kapanpun saya bakal tetap mencintai dunia seni peran, dunia teater, entah itu seni apapun saya bakal tetap mencintai, karena kembali sangat-sangat saya hargain saat orang-orang itu tidak melakukan hal yang secara gamblang disampaikan, tapi dia bisa merubah pola pikir seseorang melalui media yang dia sampaikan. Ya, apapun itu bentuknya, gimana pun itu situasinya, seni itu satu tingkat di atas uang. Oke, menarik ya. Khususnya di ranah kesenian, dunia alur cerita, dunia perteater, dunia film, dunia seni peran, menulis segala macam. Pesan saya adalah jangan pernah jangan pernah terganggu dengan yang namanya hal-hal kecil yang mengganggu apa yang mau kalian buat. Jika kalian sudah selesaikan satu episode, yakinlah 100 episode bakal datang di kemudian hari. Dan yakinlah di antara 100 episode itu salah satunya ada yang terbayar. Karena karya tidak bakal pernah mati.